Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa menjelaskan sesuatu yang sangat penting ketika kita bertani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pola tanam. Pola tanam yaitu merupakan suatu cara, merupakan suatu cara bagaimana kita bertani sehingga hasil yang kita harapkan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, pola tanam itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan monokultur dan ada yang disebut dengan polikultur. Monokultur apabila kita menanam dalam satu lahan yang kita tanam cuma satu jenis tanaman. Itu misalnya kita hanya menanam padi, kita hanya menanam jagung, kedelai, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya yaitu kita hanya menanam satu jenis tanaman ke dalam satu lahan. Jadi tidak ada tanaman lain yang kita tanam selain daripada tanaman itu sendiri. Nah, apa keuntungan ketika kita menanam secara monokultur? Ya, tentu saja ada keuntungannya. Keuntungannya diantaranya kita hanya fokus mengolah tanaman yang kita tanam itu. Jadi kita fokus ke situ memelihara secara bagus. Nah, itu. Ya, kita hanya memelihara secara bagus sehingga hasil yang kita harapkan nanti bisa kita maksimalkan. Ya, misalnya persaingan untuk hara antar satu jenis tanaman dengan tanaman lainnya tidak ada saingan. Yang ada saingan cuma antara satu tanaman dengan tanaman lain itu sendiri yang sejenis. Ya. Hanya saja ketika kita melakukan penanaman secara monokultur, maka kita harus melakukan pola lain, yaitu misalnya jarak tanam. Ya. Jarak tanam kita harus atur sedemikian rupa. Ya, kita lanjut. Jadi kita atur sedemikian rupa sehingga ketika kita menanam antara satu tanaman itu persaingan itu tidak terlalu padat. Itu makanya jarak tanam yang bagus, yaitu misalnya kalau padi ya jangan terlalu rapat, sebab ketika tanaman kita terlalu rapat itu bisa menyebabkan sinar matahari itu tidak bisa terdistribusi secara merata. Nah, ini. Dan sinar matahari juga mempengaruhi yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, begitu pula dia akan menghindari tanaman terserang oleh hama dan penyakit. Kalau tanaman kita terlalu rapat, sinar matahari kurang, maka di situ terjadi yang namanya ada persaingan untuk memperebutkan sinar matahari. Bisa juga menyebabkan kelembaban yang tinggi, menyebabkan hama penyakit akan mudah berkembang
kelembaban yang tinggi, sinar matahari yang tidak terlalu masuk ke dalam ruang-ruang tanaman, sela-sela tanaman, maka serangga-serangga itu akan mudah bersembunyi di situ. Nah, ini. Jadi di sini diperlukan adanya jarak tanam yang bagus. Nah, ini yang disebut dengan menanam secara monokultur, yaitu menanam satu jenis tanaman dalam satu lahan. Nah, kemudian kekurangan ketika kita menanam monokultur, yaitu biasanya dia sangat mudah diserang oleh hama-hama tertentu. Yaitu jadi di sini kita harus ekstra dalam mengendalikan hamanya, yaitu mengendalikan hama, yaitu mengendalikan hama dan penyakitnya. Nah, ketika kita mengendalikan hama penyakit, ya tentu kita harus melakukan yang namanya PHT, pengendalian hama terpadu. Nah, jangan kita langsung menggunakan pestisida kimia sebagai senjata utama kita, dan itu yang umum ya kita lakukan. Nah, pengendalian hama terpadu itu kita melibatkan berbagai komponen. Itu misalnya sanitasi tanaman. Jadi sebelum kita menggunakan kimia, karena PHT itu prinsipnya adalah pengendalian secara kimia merupakan alternatif terakhir. Yaitu kalau tidak ada cara lain lagi baru kita menggunakan kimia. Yaitu yang pertama tadi kita gunakan sanitasi. Bagaimana tanaman kita itu dibersihkan. Ya, kita mengambil contoh pada padi dulu. Bagaimana tanaman padi itu kita bersihkan, jangan dibiarkan rumput tumbuh, kemudian jarak tanam dijaga. Kita memanfaatkan pestisida alami. Kita memanfaatkan pestisida biologi. Itu kemudian kita secara fisik kalau melihat hama kita bunuh, yaitu dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Nanti kalau setelah semua sistem pengendalian itu tidak bisa kita lakukan, baru kita menggunakan pestisida kimia. Itu pun ketika kita menggunakan pestisida kimia, maka jangan kita menggunakan pestisida secara berlebihan, tetapi hendaknya kita mengontrol, itu menggunakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi intinya sebenarnya ketika kita bertani, apabila kita mengendalikan dengan cara kimia, itu karena hama itu siklusnya kurang lebih 10 hari. Jadi kita selalu melakukan penyemprotan setiap 10 hari dengan dosis rendah. Yaitu dengan dosis rendah. Jangan kita melakukan penyemprotan satu kali, tetapi langsung dosisnya tinggi. Jadi kita harus mengikuti siklus hama yang ada pada padi. Jadi kita maksimal kita menyemprot setiap 10 hari sekali, atau kalau bisa setiap 7 hari sekali. Nah, ini yang pertama tadi. Itu penanaman secara monokultur. Nah, kemudian pola tanam yang kedua, yaitu kita menggunakan polikultur. Nah, polikultur yaitu kita menanam tanaman dalam satu lahan lebih dari satu tanaman. Yaitu. Nah, polikultur ini ada beberapa istilah yang akan kami jelaskan. Di antaranya yang pertama ada yang disebut dengan tumpang sari. Ya, tumpang sari yaitu menanam dua jenis tanaman atau lebih dalam satu lahan. Ya, misalnya
ketika kita menanam jagung, ya, kita menanam jagung, di sela-sela jagung kita menanam juga kacang. Ya, misalnya kacang tanah, kacang kedelai, kacang panjang, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kita menanam satu lahan lebih dari satu tanaman. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan beberapa jenis hasil dalam satu kali menanam. Misalnya kita bisa dapat jagung, dapat juga kacang, kemudian dapat juga terong dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika satu kali menanam kita mendapatkan hasil. Nah, tentu saja kalau kita kelola ini dengan bagus, maka bisa meningkatkan pendapatan. Ya, harus bisa meningkatkan pendapatan. Nah, kemudian dengan menanam secara tumpang sari, keuntungan lain yaitu hama bisa dikendalikan secara alami. Salah satu contoh, di dalam terong ada yang namanya kumbang tentara. Nah, kumbang tentara ini dia makanannya adalah kutu daun, kutu apix pada tanaman jagung. Jadi ketika kita menanam tumbuh di situ berkembang di situ kutu apix yang banyak, kutu apix ini terbang ke jagung memakan itu kutu-kutuan, yaitu kumbang ini memakan kutu-kutuan sehingga populasi kutu-kutuan itu bisa kita kendalikan. Ini keuntungannya, hanya keuntungannya. Tapi sebenarnya banyak sekali keuntungannya ketika kita menanam secara menanam secara tumpang sari. Ya, di samping keuntungan ya tentu juga ada kekurangan. Kekurangannya adalah kita tidak fokus, ya, kita tidak fokus kepada satu tanaman, tetapi kita memelihara banyak tanaman, jadi hasil untuk setiap item. Ya, kita lanjut. Jadi hasil untuk setiap item itu tidak bisa kita maksimalkan. Kenapa? Karena di dalam penanaman ini ketika kita memupuk banyak sekali di situ terjadi persaingan untuk memperebutkan unsur hara. Jadi tanaman yang kuat ya untuk menyerap unsur hara itulah yang pertumbuhannya akan lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pola yang lain, yaitu ada namanya pergiliran rotasi tanaman. Itu dia termasuk juga penanaman secara polikultur, yaitu pergiliran atau rotasi tanaman. Jadi musim ini misalnya 3 bulan terakhir kita menanam padi. Setelah panen, kita menanam jagung lagi. Setelah menanam jagung, kita menanam kedelai, yaitu namanya tumpang gilir, yaitu rotasi tanaman. Nah, tujuan daripada itu adalah untuk memutus siklus hama, yaitu untuk memutus siklus hama. Misalnya pada penanaman pertama, ketika padi kita terserang hama yang sangat ganas, dan ditakutkan kalau kita menanam lagi pada pertanian selanjutnya, di situ akan lebih parah lagi. Ya, bagaimana caranya memutuskan? Yaitu dengan melakukan rotasi tanaman. Kita selingi dengan jagung misalnya. Sebab kenapa? Hama yang terdapat pada jagung dengan yang terdapat pada padi itu sebagian besar berbeda. Nah, ketika kita berhenti sejenak, misalnya 3 bulan, 4 bulan pada fokus pada jagung, maka diharapkan setelah tahun berikutnya kita menanam padi lagi, itu tidak ada lagi masalah dengan hama-hama sebelumnya. Sebab di situ siklusnya
yaitu siklusnya sudah terputus. Nah, ini ya, inilah barangkali teman-teman sekalian, sahabat Amran Live Official, inilah dua sistem pula tanam yang kami jelaskan. Itu pada pertanaman polikultur, yaitu tumpang sari dengan pergiliran tanaman atau rotasi tanaman. Tapi sebenarnya masih banyak lagi sistem penanaman polikultur. Tapi pada kesempatan kali ini kami hanya menjelaskan yang dua item ini. Ya, mungkin barangkali kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya pada kolom komentar. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke banyak orang agar semakin banyak manfaat.